Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Pada hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu mengenal menu formatting pengolah kata. Nah, untuk menu formatting pengolah kata itu, menu formatting merupakan kumpulan menu yang berfungsi untuk memformat atau memodifikasi tulisan dengan berbagai gaya, ukuran, dan warna. Nah, yang pertama untuk mengatur kata. Sini kita bisa mengatur kata sesuai keinginan kita. Untuk mengatur kata itu sendiri, lokasinya ada di tab home. Tab home itu yang ini. Tab home. Nah, di tab ini kan ada banyak nih. Ada banyak tab, ada clipboard, font, paragraph, style, editing. Nah, sekarang kita fokus di bagian font untuk mengatur kata atau tulisan. Nah, yang pertama itu ada font, yaitu yang ini. Yang ini namanya font. Ini untuk kita mengatur jenis font. Di sini kan ada banyak jenis font. Ya, itu untuk mengatur jenis font. Kemudian yang kedua ada font size. Nih, kita bisa mengatur ukuran dari font tersebut, dari kata tersebut, lebih besar atau lebih kecil sesuai keinginan kita. Yang ini juga, ini dua ini increase font size dan decrease font size. Ini fungsinya sama kayak ini, cuman ini dia, yang ini fungsinya sama dengan yang angka ini, cuman bedanya yang ini menurunkan 1/1 atau 1 poin, misalkan 12, 11, 10, 9 seperti itu. Kemudian ada font color yang ini. Font color fungsinya mengatur warna pada tulisan. Oke, saya kasih contoh. Yang pertama, font color. Kemudian ada font style yang terakhir biar sekalian, yaitu font style untuk mengatur ketebalan tulisan, kemiringan, atau isi garis bawah dan sebagainya. Sebagai contoh, saya dari yang pertama dulu, dari font. Kita mau ganti misalkan ini, kita ganti ini dulu. Kita bisa mengatur kata. Kita ingin jangan pakai Times New Roman, misalkan kita pakai yang lebih bagus, misalkan ini misalkan Airstrike. Kita ganti, caranya adalah kita blok dulu, kemudian diganti fontnya, kemudian menggunakan misalkan ini. Nah, fontnya sudah terganti. Nah, untuk ukuran font itu sendiri caranya juga sama, tetap di blok. Yang pasti pertama itu di blok. Misalkan kita mau pakai yang ini atau pakai yang ini bisa sih. Ini untuk mengecilkan, ini membesarkan. Seperti itu. Misalkan kita mau yang gede. Nah, di nomor 20 misalkan. Itu jadi kalian pasti sering dong ngeliat, kadang ada di artikel atau di koran tulisannya ada yang besar kecil, itu mereka mainnya di font seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada tadi font sama font size, kemudian ada font color. Ini tak ganti lagi pakai yang tadi dan ukurannya agak besar biar terlihat bedanya. Nah, ini untuk mengganti font color, untuk mengganti warna. Misalkan kita tinggal tetap di blok, tinggal klik ini, kemudian ganti warnanya sesuai keinginan kita. Kalau misalkan nggak ada yang cocok di sini warnanya, kita bisa klik more color untuk membuka color nest atau color B. Itu nih, kita bisa ganti-ganti warnanya sesuai keinginan kita. Untuk ganti warna, misalkan saya pakai warna merah. Terus yang ini gunanya untuk kasih highlight atau garis seperti di di spidol gitu. Misalkan saya mau kasih warna kuning biar lebih jelas. Nah, seperti di stabilo, maksud saya bukan di spidol, di stabilo warnanya.
memberikan background warna, tapi jarang dipakai sih itu. Apalagi yang ini, text glow ini juga paling jarang dipakai, tapi ini fungsinya untuk membuat misalkan sih kita pengen kasih bayangan atau refleksi atau glow atau cahaya gitu. Misalkan refleksi, saya kasih refleksi. Nah, jadi refleksinya seperti itu. Kemudian yang keempat ada font style. Font style itu mengatur tingkat ketebalan, kemiringan, dan lain sebagainya. Misalkan MS Word, saya ingin menebalkan di bagian MS Word. Kita blok di sini MS Word, kemudian klik yang ini, bold. Nah, tulisan sudah semakin tebal. Berbeda dengan yang di samping-sampingnya. Terus untuk memiringkan, misalkan kita mau memiringkan, biasanya sih untuk tulisan bahasa Inggris harus dimiringkan. Kalau kalian udah kuliah sih biasanya itu. Tapi ya masih jauh sih itu ya. Cuman memberitahu aja nih untuk font. Misalkan font ini kan dari bahasa Inggris, kita mau miringkan, kita klik italic, jadi miring. Kemudian saya mau kasih garis bawah di sini, kita kasih underline. Oke, ada garis bawah. Kemudian kita mau mencoret tulisan tab home, kita klik strike through, udah tercoret. Dan ini untuk membuat pangkat saja, misalkan kata 2. Nah, saya kasih 2 ini saya mau jadikan pangkat, itu klik superscript jadi pangkat, atau kita bisa klik subscript, bukan subscribe, subscript itu di bawahnya, di atas atau di bawah. Tapi kalau nggak mau pakai nggak usah, kalau mau pakai boleh. Ini biasanya buat ini aja sih, untuk bikin pangkat aja. Oke, untuk mengatur kata sepertinya udah cukup. Kemudian ada mengatur paragraf. Kita juga bisa ngatur paragraf sesuai keinginan kita. Mengatur paragraf itu ada di grup paragraf. Nih. Sini saya kasih tahu sedikit dulu. Yang pertama ada align, yang ini alignment. Ini untuk mengatur perataan, misalkan rata kiri, rata kanan, rata tengah, seperti itu. Sebagai contoh, saya ada sebuah paragraf ini saya masih menggunakan rata kiri. Kalau saya mau menggunakan rata tengah, misalkan kita tinggal blok, apapun itu harus diblok dulu baru di format, ganti. Misalkan rata tengah, kita klik center, jadi rata tengah, dia semua tulisannya dimulai dari tengah. Kemudian saya mau pakai rata kanan, ini jadi tulisannya diratakan di kanan. Kemudian untuk rata kanan dan kiri, ini itu justify untuk rata kanan kiri, jadi semua tulisannya itu akan rata, satu deret, seperti itu. Misalkan saya mau tulis panjang apapun, misalkan ini ngawur dikit, nah tulisannya akan mengikuti rata kiri atau kanan, seperti itu. Kan di sini saya kasih spasi aja deh. Nah, seperti itu. Tapi itu terlalu ngawur sih, itu contohnya, ya udah. Sorry. Kemudian ini sudah rata kiri kanan. Sini kita mau pakai rata kanan. Kita blok lagi, kita kasih align right. Oke. Nah, kemudian ada lagi namanya line and paragraph spacing, yaitu yang ini. Ini untuk mengatur jarak antara paragraf atau line. Misalkan yang ini kan jaraknya lumayan mepet, saya mau agak lebarin sedikit. Misalkan pertama caranya di blok, habis itu kita klik yang ini,
line and paragraph spacing, kita pilih. Nah, terlihat kan bedanya? Terlihat bedanya jarak antara line itu sangat menjauh atau berbeda. Itu. Kemudian selanjutnya ada indent. Indent itu fungsinya untuk mengatur paragraf. Dia sama seperti tombol tab pada keyboard kalian. Contohnya misalkan di awal paragraf pasti tulisannya agak masuk ke dalam. Kita pakai yang ini, increase indent. Kita klik increase indent. Nah, tulisannya akan masuk. Indent itu fungsinya untuk mengatur paragraf itu nih seperti ini. Mengatur paragraf lebih jauh atau lebih dekat dari margin. Margin adalah jarak antara tepi kertas dan teks. Margin, tahu margin? Margin itu yang ini antara ujung kertas ini dengan teks, itu adalah margin. Yang di sini. Sini margin, dari atas ini ke bawah ini margin, seperti itu. Jadi kalau mau lebih dekat atau lebih jauh, kita klik ini aja, indent aja. Atau secara manual misalkan kita pilih yang ini. Ini bisa, ini namanya indent. Kita ganti indentnya lebih dekat atau lebih jauh. Itu. Nah, ini marginnya terlalu mepet. Yang pas segini. Seperti itu. Kemudian mungkin itu aja materi kali ini tentang menu formatting pengolah kata. Semoga bisa dipahami dan benar-benar disimak baik-baik videonya. Nanti untuk tugasnya saya akan kirimkan atau lampirkan di Google Classroom. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.